Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di Sabtu keempat ini yang kita anggap jadi Sabtu ketiga, karena sebenarnya di Sabtu ketiga, cuma karena bulan ini tanggal satunya pas hari Sabtu, jadi ada semacam kelupaan, jadi tunda. Jadwal kita tetap pada Sabtu pertama untuk pelajaran tafsir dan tanya jawab, dan Sabtu ketiga untuk pelajaran akidah dan fikih. Malam hari ini sebagai pengganti Sabtu ketiga, di sesi pertama kita akan pelajari tauhid dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid. Dan di sesi kedua nanti selama lebih kurang 30 menit sesudah sholat isya, kita akan pelajari fikih yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Ustadz Wahbah Adz-Dzuhaili. Ustadz itu ya Pak, kalau di perguruan tinggi di Timur Tengah artinya profesor. Kalau kiai itu asal usulnya ikiai. Daripada ndak lain ikiai lah. Jadi nggak usah bangga kalau dipanggil kiai. Dan jangan minta dipanggil ustadz, sok profesor gitu loh. Tapi kalau di Pakistan, kenaik mobil pun dipanggil ustadz gitu loh. Kita panggil supir bemo itu kita bisa panggil pakai ustadz, ustazah biarin. Pak supir bemo sini, bajai kan banyak di sana itu. Begitulah Allah katakan dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan nganggap diri kalian itu sudah baik, sudah suci, karena Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Bismillah. Baik, pelajaran tauhid kita sampai bab man tabarroka bisyajaratin au hajarin au nahwihima. Apa hukum orang yang bertabarruk kepada pohon atau kepada batu-batuan atau kepada benda-benda mati yang lain seperti keduanya? Apa benda mati yang lain? Kuburan. Apa benda mati yang lain? Batu nisan. Apa benda mati yang lain? Kelambu, kuburan. Apa benda mati yang lain? Benda-benda peninggalan Nabi, sendal, tongkat, macam-macam. Apa yang dimaksud dengan tabarruk? At-tabarruk dari kata-kata tabarroka yatabarroku, artinya tolabul barokah, mencari berkah.
Apa itu berkah? Berkah itu kalau bahasa paling umum kita gunakan anugerah. Sebenarnya berkah al-barokah itu az-ziyadah, kelebihan. Ya, orang punya gaji 1 juta, tapi dengan istri 1, anak 5, semuanya sekolah, penghasilannya 1 juta sebulan, dia tidak pernah punya hutang, penghasilannya berkah. Orang punya gaji 10 juta, bini 1, anak 2, rumah ada, kerjaan ada, tapi sampai mati tak lepas dari hutang, hidupnya tidak berkah. Bikin hutang juga lah. Mobil hampir lunas, tukar tambah, bikin hutang lagi. La haula wala quwata illa billah. Ustaz mulai nyindir. Enggak, saya nggak suka nyindir. Kesukaan saya nabrak. Kalau nggak merasa tertabrak, ndablek gitu. Kalau merasa tertabrak, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan berubah gitu kira-kira. Itu makna berkah. Thalabul barokah, mencari berkah. Ya. Bagaimana mencari berkahnya? Macam-macam. Taruh ayam yang sudah dipotong, taruh telur, taruh nasi kuning, nasi hijau, nasi merah, nasi hitam, nasi putih, taruh bunga mawar, bunga melati, bunga kemboja, bunga tai ayam, sesajen, bahasa kerennya sesajen. Ya, untuk ditaruh di kaki Gunung Merapi, taruh di kaki Gunung Semeru, supaya apa? Supaya selamat dari segala bencana. Yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan Allah. Emang Allah makan bunga? Ada Allah suruh taruh bunga di situ, ada Allah suruh taruh ayam di situ, ada Allah suruh taruh telur di situ, ada Allah suruh taruh pecahan kaca di situ, ada Allah suruh taruh silet di situ, ada Allah suruh taruh jarum di situ. Zaman modern sesajen kok pakai bunga? Zaman modern sesajen itu Android, laptop. Dijamin segera laris, laku itu. Dijamin. Nggak hitungan itu sesajen sudah seminggu pun nggak habis-habis karena nggak dimakan. So, zaman modern itu Android, Apple, laptop di situ. Cek. Nggak sampai 5 menit selesai itu. Dengan ente-entenya juga diselesaikan sama orang di situ. Itu tabarruk, meminta anugerah, baik berupa kesehatan, baik berupa perlindungan, baik berupa kesejahteraan, baik berupa terpenuhi hajat apa saja. Itu namanya tabarroka ya tabarroku. Ini yang mau dibahas. Warajauha, dan mengharapkan, dan mengharapkannya, dan mengharapkan berkah tersebut. Wa'tiqaduha, dan meyakininya bahwa pohon itu, batu itu, kuburan itu, benda itu mampu dan mau memberikan yang diharapkan oleh orang yang bertabarruk itu. Itu makna tabarruk, supaya kita mengerti dulu definisinya, jangan salah paham. Jadi dalam berakidah, kita ini kan berakidah bukan untuk gagah-gagahan. Naudzubillah min zalik, kalau ada orang berakidah untuk gagah-gagahan. Kita ini kan berakidah untuk menyelamatkan nasib kita di akhirat nanti, Pak. Di akhirat itu tempat cuma 2. Kalau nggak surga, neraka. Bookingnya di mana? Di dunia. Bapak booking tiket Stadion Senayan, ya, nggak bisa Bapak masuk ke Jakarta International Stadium.
JIS. Nggak bisa. Bapak booking hotel Indonesia, Bapak nggak bisa nginep di hotel Shahid atau Hilton. Begitu Pak. Yang pernah pergi umroh, booking hotelnya hotel bintang 3-nya di mana? Di hotel yang di sana ya di situ. Bookingnya di mana? Dari Indonesia. Kalau salah booking, nggak sampai ke situ. Bapak mau umroh, mendaratnya di Madinah dulu, tapi beli tiketnya yang mendarat di Jeddah. Nggak bisa Bapak turun di Madinah. Akhirat gitu juga. Tempat tinggal di akhirat cuma 2. Kalau nggak surga, neraka. Hanya Mu'tazilah yang meyakini manzilatun baina manzilataini, ada satu tempat di antara surga dan neraka. Penghinaan kepada Allah, seakan-akan Allah bingung mau kutaruh di mana orang ini ya, surga atau neraka. Alat tak salah di tengah. Penghinaan itu Mu'tazilah karena menuhankan akal mereka. Nah, kita bertauhid terutama karena itu dasar dari kehidupan kita, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk bersama orang yang banyak, bukan untuk bersama orang yang sedikit, bukan untuk bergabung dengan kelompok anu, bukan untuk bergabung dengan kelompok anu. Kita bertauhid untuk menyelamatkan diri kita dari neraka di akhirat itu. Ya. Kalau sekadar untuk masuk surga, semua orang beriman yang di dalam hatinya adalah ilaha illallah, Rasul menjamin pasti masuk surga. Cuma pertanyaannya kapan? Jadi yang paling utama waqina adzabannar. Lindungi kami dari api neraka. Terhindar dari api neraka otomatis di surga, itu sudah jelas. Dan begitu terhindar dari api neraka, tidak mungkin surganya kelas kambing, kelas ekonomi, kelas emperan, tidak mungkin. Kenapa? Karena surga kelas kambing, surga kelas ekonomi, surga-surga kelas-kelas bawah itu hanya untuk mantan penghuni neraka. Orang yang masuk pada kesempatan pertama apa mau milih? Bapak kalau naik pesawat model Air Asia yang nggak perlu pakai nomor kursi, kalau ada kesempatan memilih kursi, milih yang paling nyaman atau milih yang paling tidak nyaman? Coba jawab. Pilih yang paling nyaman. Begitu orang masuk kesempatan pertama di surga, dia tentu mendapatkan tempat-tempat yang lebih nyaman. Jadi jangan pernah pula berdoa, ya Allah yang penting aku masuk surga, nggak apa-apa lah ya Allah, kelas paling ekonomi yang fasilitasnya lebih sedikit pun nggak apa-apa. Goblok, berarti minta masuk neraka dulu. Itu berarti minta masuk neraka dulu, hati-hati itu. Nah, mungkin ada yang pernah berdoa gitu, tahajud, ya Allah pokoknya aku masuk surga ya Allah. Nggak apa-apalah kelas paling rendah, berarti minta masuk neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik. Doa yang diajarkan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia itu hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. Intinya waqina adzabannar. Itu yang paling penting ya Allah. Itu yang paling penting. Lindungi dari api neraka. Janganlah ya Allah, jangan. Itu berarti aku minta surga kelas elit. Itulah maksudnya. Nah, akidah kita itu, kita berakidah, mencari akidah yang benar, bukan karena kita benci dengan satu kelompok lalu kita tidak mau ikut dengan kelompok itu, bukan karena orang tua kita dari kelompok ini, dari agama ini, kemudian kita ikut akidah itu. Enggak, kita cari akidah yang benar untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka, dari murka Allah. Itu Pak. Jadi jangan ada, dalam mencari kebenaran itu jangan ada sentimen-sentimen kebencian, fanatisme benci, fanatisme sayang. Tidak boleh.
Nggak boleh kita dalam mencari kebenaran itu fanatisme benci, fanatisme suka, nggak boleh. Satu-satunya fanatisme kesukaan kita adalah kepada kebenaran al-haq. Maka walaupun itu datangnya dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, dari nenek moyang kita, tapi menurut dalil Al-Quran, menurut petunjuk hadis bahwa itu tidak benar, ya kita tinggalkan. Jangan karena fanatis seperti itu, bapakku dulu begini, ya aku ya kayak gini lah. Jangan, rugi kita. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bagaimana seandainya ternyata kakek-kakek mereka dulu tidak sampai ilmu kebenaran kepada mereka, masih mau juga mereka ikut? Gitu loh pertanyaan Allah. Saya haluskan tuh bahasanya tuh, gitu. Nah, jadi mari kita belajar untuk melihat kebenaran yang kemudian kita ikuti dengan keikhlasan, dengan senantiasa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Poinnya itu, Pak, agar kita terhindar dari api neraka. Nah, untuk membahas bab ini, pengarang buku membawakan ayat 19 sampai ayat 23 dari surah An-Najm, surah bintang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Supaya tidak muncul itu Ustaz menterjemah sesuka hatinya aja itu. Saya minta satu orang tolong ambil mushaf terjemah, satu orang membacakan terjemahannya, Pak, dikeraskan bacaannya. Surah An-Najm, surah An-Najm ayat 19 sampai ayat 23. Dapat? Surah An-Najm surah ke-53. Surah ke-50 itu surah Qaf, Al-Hujurat. Ya, baca ayat 19 sampai 23 terjemahannya saja. 19 sampai 23. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Allah? Pakai ini biar ibu-ibu juga dengar. Enggak apa-apa. Sebagai anak perempuan Allah, yaitu
saya terjemahkan. Hei orang-orang Quraisy yang masih musyrik, yang masih menyembah berhala, apa pantas kamu jadikan Latta, bukan Latta, kamu jadikan Lata dan Uzza sebagai sesembahan? Apa juga pantas Manat terakhir itu, Manat yang kemudian yang kamu buat sebagai sembahan itu juga kamu sembah? Apa pantas? Lalu kamu katakan bahwa Manat adalah anak Tuhan, anak Allah. Jadi bagi kalian berhala-berhala laki-laki, dan bagi Allah berhala-berhala perempuan. Pantas? Pembagian aja nggak adil gitu loh kira-kira. Tilka idzan qismatun diza. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu cuma nama-nama yang kamu buat-buat untuk kamu sembah. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh bapak-bapak dan kakek-kakek kalian. Mana pernah ada Allah memberikan keterangan bahwa mereka boleh disembah? Ma anzalallahu biha min sultan. Coba, mana keterangan dari Allah, dari aku, kata Allah, yang mengizinkan kalian menyembah kepada nama-nama tersebut? Yang mereka lakukan itu hanya sangka-sangkaan mereka dan apa yang diinginkan oleh nafsu mereka. Padahal Tuhan, nah, Allah menggunakan kata-kata Rabb di sini. Ini makna khusus. Kenapa Allah tidak mengatakan walaqad ja'ahumullah al-huda? Tidak. Allah mengatakan walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Padahal sudah datang kepada mereka dari Rabb. Nah, nanti insya Allah kita pelajari sedikit. Tuhan mereka, petunjuk yang benar. Kita kenal dulu siapa itu Al-Lata. Al-Lata ismu sakhrah baydha manqushah 'alaiha baitun bit-Taif. Jadi Lata itu sebenarnya ada batu besar Pak di Taif. Batu besar di Taif. Di situ ada ukiran rumah, petak macam Ka'bah begitu. Nah, itu dikeramatkan. Itu Lata. Uzza itu apa? Uzza itu syajaratun, sebuah pohon. Di sekelilingnya dibuat bangunan-bangunan yang kemudian dikasih kelambu. Letaknya antara Mekah dan Taif. Jadi kalau Lata itu batu besar. Nah, selama ini mungkin kita belum tahu Lata itu apa. Kita anggap patung yang macam dibuat-buat begitu. Enggak, dia batu besar. Letaknya di Taif. Uzza asalnya dia adalah sebuah pohon yang kemudian nanti dibuatkan patungnya. Nah, gitu. Itu beberapa keterangan. Nah, mari kita mulai bahas. Hei orang-orang musyrik, apa menurut kamu batu besar yang bernama Lata itu dan pohon besar yang bernama Uzza yang kemudian kamu buat patungnya itu, apa pantas untuk kamu mintai pertolongan? Dengar Bapak Ibu, kenapa Allah mengatakan apa pantas? Itu dulu. Kenapa Allah mengatakan apa pantas? Di sini pentingnya kita bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala
sebagai satu-satunya zat yang mencipta. Itu dulu. Maka logika kita akan menggiring. Kalau jagat raya ini diciptakan oleh, saya ngomong memang agak lambat yang kali ini, karena ini sangat-sangat prinsip sekali. Kalau jagat raya ini yang menciptakannya hanya Allah, dan itu kita yakini, maka logika kita akan menggiring kita kepada satu konsekuensi logis yang lain. Apa itu? Karena ini hanya Allah yang menciptakan, berarti jagat raya ini termasuk pohon, termasuk batu, termasuk apa saja yang ada di langit dan di bumi ini, berarti hanya Dia dong yang punya. Logis atau tidak? Logis atau tidak? Logis. Keyakinan bahwa hanya Allah yang mempunyai seluruh apa yang ada di lapisan langit dan apa yang ada di lapisan bumi sampai ke lapisan yang paling bawah, wa ma tahta thara, seperti yang disebut dalam surah Thaha, bahwa itu hanya milik Allah. Secara logika menggiring kita kepada satu kesimpulan yang harus diyakini, bahwa kalau Dia satu-satunya yang memiliki seluruh jagat raya ini, berarti hanya Dia yang berhak ngatur. Masuk akal? Masuk akal atau tidak? Dan hanya Dia yang bisa ngatur. Tadi berhak, ini yang kedua, bisa. Hanya Dia yang bisa ngatur. Dia yang mengatur. Kau hidup, kau mati. Kau kuberi makan, kau belum kuberi makan. Kau sakit, kau sehat. Dalam ilmu tauhidnya disebut tauhid rububiyah, mengesahkan Allah sebagai pencipta, mengesahkan Allah sebagai pemilik, mengesahkan Allah sebagai pengatur seluruh jagat raya. Sebagian sahabat-sahabat kita salah faham, dianggap bahwa memang ada Allah mengatakan tauhid rububiyah dalam Al-Quran. Tidak. Ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh ulama-ulama, bahwa ini dulu yang dicari oleh Ibrahim. Siapa yang cipta nih? Siapa yang punya ini? Siapa yang ngatur semua? Ibrahim cari. Begitu Ibrahim mencari-cari, janna alaihi lailu, datanglah malam, nampak denyo bintang. Bintang yang pertama kali muncul maghrib itu Zuhal, Venus. Menjelang maghrib bintang yang pertama kali nampak Venus, ya. Atau nggak tahu, Pak? Nah, kalau nggak tahu saya kasih tahu lah. Venus lah nampak duluan, ya. Nampak Venus dulu, Zuhal. Qala hadza rabbi, jangan-jangan ini yang menciptakan seluruh alam, bukan ini yang harus disembah. Enggak, belum sampai situ. Qala hadza rabbi, itu maksudnya ini yang harus aku sembah. Bukan itu maksudnya. Qala hadza rabbi, jangan-jangan
ini yang menciptakan aku, ini yang menciptakan seluruh jagat raya ini yang memiliki aku, ini yang memiliki seluruh jagat raya ini yang mengatur aku, yang membuat aku bisa hidup, aku bisa mati, ini yang mengatur pohon itu hidup, pohon ini mati, binatang itu hidup, binatang ini mati. Jangan-jangan ini nih yang mengatur. Qala hadza rabbi. Begitu selanjutnya hilang, lihatnya bulan, ini nampaknya nih, hilang lagi. Yang hilang ini nggak betul ini. Nampak matahari, ini lebih besar, lebih terang. Ini nih. Begitu hilang langsung dia bilang, wahai zat. Dia belum kenal Allah. Wahai zat yang menciptakan aku dan seluruh jagat raya, yang memilih aku, yang memiliki aku dan seluruh jagat raya, yang mengatur aku dan seluruh jagat raya, siapa engkau? Itu bahasa kasarnya. Maka di ayat-ayat berikutnya dia mengatakan, kalau engkau tak kasih tahu aku siapa dirimu yang sebenarnya, sosek dan meko, gitu loh. Salah sembah aku, salah ucapkan terima kasih. Mbok yao, beritahu aku siapa dirimu. Maka Allah memperkenalkan dirinya. Begitu juga ketika Musa pertama kali berjalan meninggalkan kota Madian, meninggalkan mertuanya, kampung mertuanya Nabi Syuaib, sampai kemudian dia melihat di satu lembah ada api yang besar. Dia mengatakan kepada istri dan anaknya, ini aku ra'aitu naran, melihat api, tinggal kalian di sini. La'alli atikum minha biqabasin. Mudah-mudahan malam ini kita tidak kegelapan lagi, ada api itu. Aku mau ambil untuk jadikan obor malam ini, karena hampir malam. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku mendapatkan inspirasi dengan adanya cahaya itu. Tunggu ya. Qala li ahlihim kuthu, tinggal kalian di sini. Begitu Musa sampai, apa yang dia dengar suara? Ini sesungguhnya saya Rabbuka. Saya nih yang selama ini dikenalkan oleh mertuamu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini dimiliki oleh Allah, kita ini diatur oleh Allah. Ini saya yang dibilang oleh mertuamu itu, Syuaib itu. Ana Rabbuk, yang menciptakanmu, yang memilikimu, rajamu, tuanmu, gitu loh kira-kira. Fakhla'na 'alaika, copot sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kamu masuki area suci di lembah tua. Baru kemudian setelah Allah mengatakan Rabb, Allah katakan berikutnya, innani anallah, namaku Allah, sayalah Allah itu, bukan api itu yang Allah. Nah, ini salah paham lagi. Ada yang mengatakan api itu kemudian mengeluarkan suara. Enggak, Allah buat api itu supaya Ibrahim ke situ. Allah jadikan Ka'bah supaya orang menghadap ke arah kiblat, ke satu titik untuk menyembahnya, bukan menyembah Ka'bah. Sama, bukan api itu bukan Allah. Api itu untuk mancing supaya Ibrahim datang ke tempat yang terang. Lalu Allah berkata kepadanya, bukan dari api itu keluar suara. Apa kata Allah di lembah itu? Innani anallah. Tadi aku bilang aku yang Tuhan, aku yang cipta, aku yang punya, aku yang ngatur. Nih, inilah aku, Allah.
La ilaha, baru Allah sebut la ilaha. Tidak ada yang boleh disembah ya. Ingat, kamu sudah tahu bahwa penciptamu adalah Allah, bahwa pemilikmu adalah Allah, bahwa pengaturmu adalah Allah. Maka jangan ada yang boleh disembah, jangan ada yang boleh kamu takuti, jangan ada yang boleh kamu patuhi, jangan kamu menghinakan diri kepada siapapun, tidak boleh. La ilaha illa ana, kecuali saya, kata Allah. Maaf, saya menunjuk diri itu sebenarnya salah juga. Kecuali saya, kata Allah. Ini salah paham pula, Ustadz ngaku Allah pula. Ini karena kebiasaan bahasa gitu ya. Baru fa'budni, maka patuhi aku, rendahkan dirimu kepadaku, takutlah kepadaku, berharaplah kepadaku, cintailah aku. Saya ulangi, fa'budni, patuhilah aku, rendahkan dirimu kepadaku, takutlah kepadaku, berharaplah kepadaku, cintailah aku. Itu 5 makna inti dari ibadah. Patuh, merendahkan diri, takut, harap, cinta. Itu 5 makna besar dari ibadah. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan untuk senantiasa mengingatiku, tegakkan sholat. Jangan dibalik. Tegakkanlah sholat untuk mengingatiku. Kalau sudah bisa ingat, berarti tak perlu sholat. Ini dia kesesatan baru. Untuk mengingatiku, dan itu harus selalu, gitu loh. Itu maknanya. Untuk mengingatiku, dan itu harus selalu, karena kau harus beribadah kepadaku, sholat. Jadi kapan berhenti sholat? Ada waktu berhenti sholat? Tidak ada. Sholat terus. Karena itulah cara mengingat Allah yang terbaik. Nah, kita kembali. Jadi kalau begitu, kemudian kan Allah mengatakan wala in sa'altahum, dan kalau engkau Muhammad bertanya kepada Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa wahai para abu-abu kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Nah, kita nanya, apa abu-abu kafir itu sudah kenal Allah? Sudah. Bapak Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Dari mana kakeknya ngasih nama Abdullah menggunakan kata-kata Allah kalau mereka tidak kenal Allah? Nah, mereka sudah kenal Allah. Karena Nabi Ibrahim dulu memperkenalkan pertama kali. Cuma cara mereka mensikapi Allah itu yang keliru. Mereka masih yakin yang menciptakan kami Allah. Nah, itu kamu bilang yang menciptakan kamu Allah, berarti yang memiliki kamu siapa? Allah. Berarti yang ngatur kamu siapa? Allah. Loh, kok minta kepada batu? Pantas nggak? Itu maksudnya ayat ini. Nyambung sekarang Bapak Ibu? Nyambung ya? Makanya kenapa afaro'aitum, apa pantas? Kok tiba-tiba kan apa pantas? Logikanya itu berputar kayak begitu. Kamu kan yakin pencipta langit dan bumi adalah aku? Kamu kan yakin berarti pemilik langit dan bumi adalah aku? Kamu kan yakin berarti pengatur langit dan bumi adalah aku? Baik kataku, baiklah. Buruk kataku, buruklah. Lah kok malah minta kebaikan dari batu yang bernama Lata? Kok malah minta kebaikan dari pohon yang bernama Uzza? Sekarang berkembang lagi, kok minta kebaikan dari kuburan? Nah, itu dia. Jadi sekarang ngerti kenapa ayat itu bermula dengan apakah patut
Kan kita ayat tadi kan apakah patut. Wa manatus salisah, dan manat yang terkemudian, Tuhan belakangan gitu loh maksudnya. Yang ketiga, karena yang dahulu Lata, yang kedua Uzza. Manat berarti manat yang ketiga yang kalian jadikan sembahan. Mereka berkilah lagi, mana buduhum, enggak, kami tidak nyembah mereka, kami enggak nyembah batu Lata itu, kami enggak nyembah Uzza, kami enggak nyembah Manat, kami enggak nyembah Huwal. Enggak, illa cuma liuqarribuna, ya kami semacam minta tolong kepada mereka supaya ilallahi, mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Untuk itu kami sogoklah dengan sesajen. Nah, itu sejarahnya. Kalau mereka dulu kan nggak ada kembang 7 rupa tuh di sana. Jadi apa? Kambing yang disembelih, onta yang disembelih, darahnya diserahkan kepada patung Lata, dibuatkan patungnya, replikanya. Patung Uzza dibuatkan replikanya. Patung Hubal, patung Manat, patung Suwa', Yawuth, Ya'uq, Nasar, dan selanjutnya. Yang sebagian-sebagian itu adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ditaruh di sekeliling Ka'bah, jumlahnya 360. Lalu mereka tawaf. Tawafnya ajaran Ibrahim. Tetapi terpleset di tengah jalan, ngasih korban kepada benda-benda mati itu tabarruk, mohon untuk dikoneksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita waspadai, Pak. Oh, setan tahu ini orang-orang umat Nabi Muhammad ini sudah nggak bisa diajak nyembah-nyembah berhala. Apalagi ketika Khalid bin Walid menebas batang leher patung Uzza, keluar setan betina telanjang bulat berwarna hitam, tinggi, rambut panjang terjurai sampai ke tanah dengan mata yang merah. Ini bukan dongeng, bukan saya sedang mendongeng. Di dalam riwayat penaklukan kota Mekah dikatakan seperti itu. Oleh Khalid ditebas batang lehernya, mati. Lalu diceritakan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Watilka Uzza walan tu'bad abada. Nah, itu setan yang bernama Uzza, udah mati dia nggak akan bisa disembah lagi. Jadi Uzza itu sudah mati di tangan Khalid. Nah, saya baca ilmu perdukunan, Pak. Saya baca ilmu perdukunan, baca juga ilmu perdukunan. Tapi saya nggak jadi dukun, alhamdulillah. Jin itu kalau dia sedang menyerupai manusia, mengeras dia menyerupai manusia, itu bisa diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan manusia. Dan saya yakin dengan teori itu. Kenapa? Karena peristiwa Rasul menangkap setan, peristiwa Abu Hurairah menangkap tuyul, itu hadisnya sahih. Jadi kalau mereka sedang kelihatan, Bapak jangan kabur, tangkap. Lekwani. Tapi harus berani ya, harus berani. Saya pikir itu dulu, sudah masuk TV saya. Nah, saya pikir itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari barusan, dan Allah ridho dengan usaha kita untuk mendapatkan ridhonya di dunia dan di akhirat, dan kita dilindungi dan dihindarkan dari api neraka. Waqina adzabannar, amin ya rabbal alamin.
kita tangguhkan dulu, nanti kita buka lagi pada sesi kedua setelah sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.